Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kimia kita bab 2 struktur atom, submateri C perkembangan teori atom, konfigurasi elektron dan mekanika kuantum. Hanya saja hari ini kita hanya mempelajari tentang perkembangan teori atom dan konfigurasi elektron. Mekanika kuantumnya kita bahas minggu depan. Perkembangan teori atom, perkembangan model atom. Yang pertama, kita lihat di situ ada yang pertama model atom Dalton yang pertama kali menemukan, kemudian dilakukan penelitian selanjutnya oleh Thomson, kemudian Rutherford, model atom Bohr, dan model atom modern. Yang pertama kita bahas model atom Dalton. Model atom Dalton ciri khasnya, dia menyatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu adalah model atom Dalton. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis punya sifat yang sama, meliputi volume, bentuk maupun masanya. Tapi kalau tidak sejenis, dia punya sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Selanjutnya yang kedua, model atom Thomson. Ciri khasnya seperti di gambar, dia terkenal dengan modelnya yang seperti roti kismis. Dia menggambarkan bahwa atom itu berbentuk bulat, berbentuk muatan positif, bola yang bermuatan positif yang di dalamnya itu tersebar elektron, seperti roti yang ditaburi kismis. Kismisnya itu sebagai elektron, rotinya sebagai atomnya sendiri. Itu menurut model atom Thomson. Selanjutnya, yang ketiga adalah model atom Rutherford. Model atom Rutherford adalah kelanjutan dari model atom J.J. Thomson. Di dalamnya, dia menyatakan bahwa yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Tapi modelnya tidak seperti roti kismis yang dinyatakan oleh J.J. Thomson. Dia mengatakan modelnya seperti model tata surya kita, di mana inti atomnya itu ada di tengah, elektron mengelilinginya seperti ada dalam gambar. Yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatannya positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang ketiga, selama mengelilingi inti, terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Yang keempat, semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Yang kelima, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Itu adalah pernyataan dari atom kita yang ketiga, model atom Rutherford. Selanjutnya yang keempat adalah model atom Bohr. Pada model atom Bohr adalah kelanjutan dari model atom Rutherford yang tadi. Dia menyatakan bahwa yang pertama elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit-orbit tertentu. Artinya dia punya lintasan. Lintasannya berbeda-beda. Selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Namun, elektron itu hanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan dari nilai 3,14. Selanjutnya model terakhir adalah model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Di sini adalah model yang terbaru ya. Yang selanjutnya, model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan. Ada Louis de Broglie, ada Wolfgang Pauli, ada Erwin Schrödinger, dan Werner Herzberg. Menurut teori itu, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Selanjutnya, teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinannya saja.
Yang terakhir, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron itu disebut dengan orbital. Jadi dia menyatakan begitu. Jadi tidak bisa ditentukan, hanya bisa ditentukan dengan ketidakpastian atau dengan disebut juga ruangannya orbital. Selanjutnya kita belajar konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat menempati maksimum 2n² elektron. Jadi contoh nih, di dalam gambar, jadi konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron dalam atom itu kayak mana sih? Nah, ini kita bagi kulitnya. Ada dimulai dari nama kulitnya, kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, dan seterusnya. Kulit K itu menandakan nomor kulit yang pertama. Jumlah elektron maksimum yang dapat ditempati atau kursinya atau ruangannya itu hanya 2. Selanjutnya kalau dia lebih dari 2 berarti elektronnya harus pindah ke kulit yang kedua, yaitu kulit L, di mana muatannya adalah 8. Kemudian kalau dia misalnya masih lebih dari 8, selanjutnya ke kulit M 18, maksimumnya N32O50. Bagaimana aturan penulisannya? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada namanya asas larangan Pauli. Jadi dalam asas larangan Pauli itu tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi dilihat di situ digambarkan, nanti Ibu jelasin yang kedua selanjutnya. Bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jadi kalau digambar tuh kalian lihat 2He, He itu unsur helium, elektronnya 2. Maka ditulisnya menjadi 1s2 ya. Nah, tandanya itu lihat yang betul itu panahnya ke atas dan ke bawah, bukan ke atas semua. Kalau ke atas semua salah atau ke bawah semua salah. Jadi betulnya atas bawah dan jumlahnya sepasang ya. Jumlah elektron maksimum 2 kali jumlah orbital dalam subkulitnya. Selanjutnya, nah ini susunannya konfigurasi elektronnya. Kita lihat tanda panah nih urutannya. Ada namanya aturan yang kedua adalah aturan Aufbau, di mana berbunyi pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh baru bisa pindah ke orbital selanjutnya yang tingkat energinya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Demikian seterusnya sampai semua elektron menempati orbital. Ibu bacakan ya, dari mana jadi kita mulainya ya? Dari angka 1s. Berlanjut ke panah menuju 2s. Berlanjut ke 2p. Berlanjut ke 3s, 3p, 4s. Kemudian baru ke 3D, 4p, 5s, 4D, 5p, 6s, 4f, 5D, 6p, 7s, 5f, 6D, 7p, 6f, 7D, dan terakhir di 7f. Selanjutnya yang ketiga adalah kaidah Hund. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi yang sejajar. Setelah itu, elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Tuh, kalian perhatikan ya orbitalnya. Nah, itu orbital P. Cara mengisinya seperti itu. Ya, dimulai dari, jadi diisi dulu satu isi dulu penuh semua, baru kita buat berpasangan gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma isinya 2 kan bisa langsung tuh 2 gitu. Untuk orbital P sendiri dia mempunyai ruangan orbitalnya 3 dengan jumlah elektron maksimumnya 6. Kalau S itu punya jumlah elektron maksimumnya itu adalah 2 karena dia punya ruangan orbitalnya hanya 1. Jadi kalau S itu ruang orbitalnya 1, kalau P itu 3, kalau misalnya D itu 5, dan seterusnya. Nah, ini kita contoh ya penulisan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Unsurnya di situ kita buat adalah 7N. Nitrogen. Nitrogen berarti punya nomor atom 7. Ingat tadi kalau S itu hanya
subkulit S hanya dapat memuat 2 buah elektron ya. Maka 7N kita buat menjadi 1S2. Kalian perhatikan 1S2, 1 itu menandakan kulit pertama, S-nya itu subkulit S, 2 itu menandakan elektronnya. Jadi 1S2, 2S2, 2P3. Kenapa? Karena bagian kecil yang di atas itu kan 2 ditambah 2, 4 tambah 3, 7. Sesuai dengan nitrogen yang punya 7 ya. Begitu juga dengan 12Mg magnesium, ditulisnya konfigurasi elektronnya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kita jumlahkan yang bagian atasnya. Yang ada angka kecil seperti kuadrat itu kita jumlahkan 2 ditambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12. Maka cocok 12Mg seperti itu. Ngelihat 1S2, 2S2, 2P-nya itu dari mana Bu? Yang dari tadi. Nah, dari sini ya. Jadi nanti kalau 1S muatan atasnya 2, kalau 2S itu 2, kalau 2P itu 6, 3S itu 2, dan seterusnya gitu ya. Oke, paham ya. Nah, ini pengecualian untuk konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Jadi kalau dalam subkulit D dan F itu ada pengecualian. Kenapa? Karena subkulit D itu tidak bisa, atau dia kalau misalnya hampir ke angka penuh atau setengah penuh itu lebih baik daripada dia yang tidak. Contoh nih, 24Cr, 4S2, 3D4. Dibandingkan 4S2, 3D4 sama-sama nih, S-nya 2, D-nya 4, 2 tambah 4 kan 6 toh. Nah, ini juga sama, misalnya 4S1, D-nya tapi 5. 1 tambah 5 juga 6, tapi yang 4S1, 3D5 itu lebih benar daripada yang CR yang sebelah kiri, yang S2, 3D4, 4S2, 3D4 salah. Kenapa? Karena cenderungnya D itu harus setengah penuh atau terisi penuh. Asal kalian tahu, subkulit D itu punya orbitalnya 5, dengan masing-masing orbital memiliki 2 elektron, sehingga 2 kali 5 maksimum elektron di kulit D itu adalah 10 ya. Baik, gitu ya. Untuk yang terakhir ini kita lihat konfigurasi elektron dan elektron valensi ya. Nah, apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Jadi intinya elektron valensi itu apa sih Bu? Elektron yang letaknya di kulit paling luar. Ingat, kulit paling luar. Contoh, 20Ca kalsium. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ya, kita hitung. 1S2 berarti kan elektronnya 2, kemudian 2S2 2 lagi, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2, berarti elektronnya 20. Ingat, angka 1 S2 berarti 1 itu menandakan kulit ke 1, S itu menandakan di subkulit S, 2-nya itu sendiri menandakan elektronnya. Nah, elektron valensi itu yang di mana Bu? Yang letaknya kulit paling luar. Kita lihat kulitnya. Ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Berarti yang paling luar adalah 4. Maka kita harus menyorot elektron yang ada di kulit paling terakhir, yaitu di kulit keempat. Ternyata di kulit keempat itu adalah 4S2. Ada 2 di situ menandakan elektronnya, berarti elektron valensinya adalah 2. Kenapa? Karena di subkulit S, di kulit nomor 4 terisi elektronnya 2. Itu dinamakan dengan elektron valensi. Kenapa nggak 3 Bu? Kenapa? Karena dia belum di paling luarnya, yang diminta sedangkan yang paling luar. Mungkin demikian saja untuk penjelasan Ibu pada hari ini. Nanti sesudah ini kita akan ada latihan soal. Nanti untuk soalnya sendiri akan Ibu foto, akan dikirim lewat WA. Silakan nanti kalian lihat soalnya ya Nak ya. Jika ada yang kurang paham, bisa nanti kita tanya jawab di Google Classroom. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.